Ekonomi Indonesia pada 2022 terakselerasi menjadi yang tertinggi di era pemerintahan Joko Widodo. Konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski mencatatkan pertumbuhan tinggi, namun tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tetap tinggi juga. Lantas bagaimana mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Pak Tauhid. Selamat pagi, Mbak Megi, apa kabar? Baik Pak, bagaimana kabar Anda? Sehat, Pak, sehat. Salam sehat ya Pak. Oke, kita langsung saja ke topik utama kami hari ini. Apa yang menjadi catatan penting bagi Indef jika melihat data pertumbuhan ekonomi 2022 yang baru saja dirilis awal pekan ini yang mencapai 5,31%, Pak? Ya, yang pertama saya kira memang pertumbuhan ekonomi ini termasuk yang tertinggi ya sepanjang masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Namun patut dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi ini sebagian disebabkan oleh perhitungan base year effect ya, di mana selama masa pandemi masih terjadi. Kita lihat karena data PDB kalau kita lihat itu terjadi karena perhitungannya cukup rendah. Di 2021 kita yang 3,7%, itu sebagian masih lebih rendah ya, belum berada pada data yang normalnya begitu. Jadi ketika perhitungan mencapai 5,31 itu sebenarnya karena pengaruh base year effect yang cukup besar, terutama kuartal 1 sampai kuartal 3 gitu. Kuartal 3 kita pernah 5,71 itu terjadi. Tetapi mulai mengalami moderasi ataupun tahap normalisasi di kuartal keempat yang sebesar 5,01. Jadi itu yang kami lihat sebagai tinggi ini terjadi karena juga sebagian 3 kuartal pertama karena base year effect. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ini dapat dilihat ya dari sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, makan dan minum yang tumbuh di luar ya batas normal ya, ini 16,99 sama 13,81. Dua sektor ini yang selama pandemi ini merupakan sektor yang terpuruk begitu ya, karena mereka tidak bisa, masyarakat tidak melakukan katakanlah perjalanan, ada hambatan untuk work from ya, office dan sebagainya. Itu terjadi termasuk kumpul-kumpul di tempat makan minum, termasuk pariwisata. Saya kira memang itu yang kemudian terjadi begitu. Jadi ketika ada penambahan aktivitas, maka dua sektor ini yang paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya yang lebih dulu sudah melakukan normalisasi. Kemudian kalau kita lihat ya sepanjang tahun 2022 memang terdapat beberapa hal yang menarik kalau kita lihat secara pengeluaran begitu. Kalau kita lihat pengeluaran yang kita lihat memang beberapa hal yang terjadi adalah sektor yang kalau kita lihat cukup rendah ya, ini sebenarnya di konsumsi justru mengalami penurunan di bawah 5%. Ini yang saya kira perlu untuk kita perhatikan. Dia tumbuh hanya 4,93% begitu. Ini yang menjadi catatan karena ternyata di 2022 terutama di kuartal terakhir terhadap tekanan penurunan konsumsi yang cukup besar, karena kuartal terakhir itu mencapai 4,48% secara tahunan 4,93. Jadi tekanan daya beli mulai dirasakan justru terjadi di tahun 2022 begitu, karena penyebabnya adalah memang kenaikan harga BBM begitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pengeluaran konsumsi pemerintah yang masih negatif ya, minus 4,51. Ini menandakan bahwa belum efektifnya anggaran pemerintah yang cukup besar begitu, bahkan kalau kita lihat defisitnya berkurang tetapi sumbangan terhadap perekonomian masih negatif. Ini saya kira ada satu masalah dalam proses spending ya. Kalau kita lihat datanya terjadi penurunan yang luar biasa dari belanja modal, kemudian belanja barang maupun belanja sosial. Nah, hanya gaji saja yang lebih tinggi. Ini artinya bahwa memang justru yang mendorong untuk perekonomian tidak terjadi perkembangan yang berarti begitu. Nah,
untungnya saja di 2022 ini pertumbuhan dari sisi ekspor itu memang luar biasa besar, itu besar sekali dan ini yang mendorong kalau dari sektoral ya, yang kemudian ekonomi kita masih tetap tumbuh begitu. Saya kira secara umum seperti itu gitu Mbak. Baik Pak Tauhid, tadi saya catat belum efektifnya pengeluaran pemerintah, tentunya PDB ini salah satu komponen yang paling penting adalah pengeluaran pemerintah juga, apalagi di masa pandemi ataupun transisinya. Meski tercatat tertinggi era Jokowi, namun rasanya capaian ini juga belum tercermin jika kita melihat dari data kemiskinan dan Gini ratio yang masih tetap tinggi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kemiskinan kita memang meningkat ya kalau kita lihat 9,57 di September 2022 dan Maret itu 9,54, artinya meningkat gitu. Dan saya lihat memang ini disebabkan oleh konsumsi masyarakat mengalami penurunan, terutama pada periode Maret trennya sudah mulai mengalami penurunan konsumsi terutama masyarakat miskin begitu ya. Artinya apa kalau kita lihat bantuan sosial yang tinggi di awal-awal para periode pandemi itu sangat membantu, tapi lama-kelamaan kan mulai dikurangi. Ternyata pengurangan bantuan sosial ini juga memiliki efek terhadap tingkat kemiskinan, itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat ya kemungkinan di 2023 perhitungan pada Maret 2023 itu akan punya potensi kenaikan penduduk miskin begitu ya. Bukan hanya sekedar 9,57 bahkan jauh lebih besar begitu ya. Karena era di September itu pada saat pengumuman itu masyarakat belum merasakan efek langsung, tetapi kenaikan harga BBM yang diumumkan September itu akan terasa mulai Oktober, November, bahkan sampai hari ini juga masih terasa kenaikan harga BBM terutama di sektor transportasi gitu, jauh lebih tinggi. Yang kedua tentu saja di makan, minum masih terjadi. Ini juga dilihat dari inflasi kita yang tembus di atas 5% pada Januari. Sehingga cenderung nanti penduduk miskin juga akan meningkat begitu di tahun awal ya, di Maret 2023 begitu ya. Yang kedua mengenai Gini ratio begitu. Kalau kita lihat memang potensi Gini ratio sebenarnya kalau kita lihat cenderung memang secara umum mengalami ya penurunan begitu ya di level 0,381. Nah, penurunan terbesar memang kalau kita lihat sebenarnya hampir sama ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun perkotaan yang masih relatif problem begitu. Ya 0,402, artinya bahwa justru masalahnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan dan orang yang memiliki pendapatan jauh lebih tinggi maupun yang masyarakat bawah itu cukup dalam begitu, sehingga gapnya cukup dalam sehingga Gini rasionya sangat tinggi 0,402. Hipotesa kedua adalah meskipun pemerintah mengeluarkan bantuan sosial terutama di masyarakat perkotaan, tetapi tidak cukup nyata memberikan efek yang cukup besar dan mereka masih berada di wilayah yang paling bawah begitu sebesar 0,402 begitu. Saya kira itu yang menjadi problem kita di wilayah perkotaan, Mbak. Baik, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut ya, Pak Tauhid. Bagaimana seharusnya pemerintah bisa mengupayakan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkualitas dan membantu mencapai target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024? Ya, Pak Tauhid? Ya, menurut saya begini, kalau kita lihat ya kemiskinan ekstrim kita ini, kemiskinan ekstrim kita kan didasari oleh perhitungan ya standar dunia sekitar 1,9 US dollar ya purchasing power parity, atau kita hitung di 2022 sekitar 10.739 per kapita per hari ya. Kalau kita hitung kita masih ada sekitar 5,59 juta orang berada pada kemiskinan ekstrim dan kalau di persentase 2,04%. Ya, saya kira memang target pemerintah 2024 masih 0%. Menurut saya ini relatif cukup berat karena pada waktu menghitung ini ternyata asumsinya penurunan penduduk miskin ini terjadi. Tetapi kita lihat pada perhitungan
September kemarin itu memang justru kemiskinan ini meningkat gitu. Jadi butuh waktu yang lebih lama bagi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrim. Kenapa butuh waktu lebih lama? Yang pertama adalah ketergantungan masyarakat atau penduduk kemiskinan ekstrim terhadap bantuan sosial ini relatif tinggi. Sementara upaya untuk memberdayakan mereka keluar dari kemiskinan itu jauh lebih lama, apakah memberikan kail ya dengan lapangan pekerjaan atau berusaha wirausaha, ataupun pada generasi berikutnya anak-anaknya untuk pendidikan level yang memadai untuk lapangan pekerjaan itu relatif lebih sulit begitu. Yang kedua adalah pada kelompok kemiskinan ekstrim ini memang disebabkan oleh problem struktural, baik akses pendidikan, kesehatan, maupun rumah yang layak itu menjadi problem. Nah itu tidak cukup hanya waktu dalam kurun waktu 2 tahun begitu. Yang ketiga, dalam dinamika penduduk miskin terutama ekstrim ini, memang yang keluar masuk turnover-nya cukup tinggi, dan kita tahu bahwa pandemi yang kemarin itu membuat banyak masyarakat justru masuk ke dalam kemiskinan ekstrim ya. Dan mereka juga banyak belum terdata, jadi dinamika di lapangan jauh lebih berat. Kalau kita lihat memangnya tren turun, tapi untuk menuju 0% di 2024 tampaknya butuh waktu yang jauh lebih lama dari target pemerintah begitu. Baik, Pak Tauhid, terakhir melihat kondisi di 2022, apakah 2023 Indonesia bisa lebih optimis jika melihat dari kinerja perekonomiannya? Apa catatan Anda terkait hal ini? Ya, menurut saya memang kita harus optimis, tapi juga harus katakanlah ini ada warning gitu ya dari banyak lembaga dunia bahwa pertumbuhan ekonomi kita 2023 mungkin lebih rendah di bawah 5% begitu ya. Ini disebabkan faktor utamanya menurut saya 2. Yang pertama adalah penurunan volume ekspor impor yang bisa pertumbuhannya relatif rendah. Karena kalau kita lihat data, 7 dari 10 mitra dagang kita diproyeksikan oleh beberapa lembaga dunia seperti OECD maupun IMF itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa memang akan terjadi penurunan pangsa pasar kita untuk ekspor, dan otomatis surplus perdagangan kita mengalami penurunan begitu. Dan ini saya kira memang perlu ada upaya misalnya apakah diversifikasi pasar, diversifikasi produk agar tendensi penurunan ekspor itu juga mengalami penurunan begitu. Nah ini yang saya kira perlu dilakukan. Yang kedua, efek daripada kenaikan bahan bakar maupun inflasi masih cukup tinggi di 2023 begitu ya. Kita lihat tren konsumsi menurun di kuartal keempat. Dan kita masih merasakan inflasi yang cukup tinggi sampai hari ini ya, problem beras, problem minyak kita ini menandakan sampai Februari ini akan menggerus daya beli. Saya kira tantangannya bagaimana pemerintah cepat melakukan operasi pasar, kemudian bansos dan sebagainya agar konsumsi penduduk tetap stabil begitu. Nah meski demikian memang ada hal yang saya kira harus kita perbaiki, terutama untuk belanja pemerintah agar menopang dari tren penurunan ekspor maupun daya beli masyarakat. Nah ini yang kita harapkan bisa membangkitkan semangat optimisme di tengah situasi kondisi global yang agak sedikit memburuk ya, tidak buruk banget ya. Kita turun dari sekitar 3,2% global menjadi sekitar 2,7, 2,8%. Nah itu yang harus diantisipasi, Mbak. Baik, sektor ekspor dan juga daya beli masyarakat yang harus menjadi catatan pada tahun 2023. Terima kasih Pak Tauhid Ahmad yang sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Ya, terima kasih Mbak Maggie.